Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Oh kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, oh pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes. Oh, kami berkumpul satu suara, kami bersorak, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Shalom, Sampurasun. Teman-teman, kita akan mulai persekutuan kita malam hari ini. Kami mengundang kita untuk menyanyikan lagu Mars P3MI. P3MI muliakan Tuhan, angkat salib setia mengikut Tuhan. P3MI teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan. Sering kira puji Tuhan, menjadi langkah Kristen yang menang. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan. Tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang, tetap muliakan Tuhan. Teman-teman masih diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan haleluya to the Lamb. Walaupun kita berbeda suku bangsa, tapi kita boleh sama-sama memuji namanya. Lord, I stand in the midst of multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by
Kita mau memuji Dia, kita mau katakan kita di sini by your grace. Lord, we stand by Christ in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and pray. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Sama-sama kita boleh angkat tangan kita, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every man, giving glory, giving honor, giving praise unto Haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Sekali lagi kita mau katakan, kita mau berikan praise buat Tuhan. To the Lamb of God. Haleluya. Teman-teman, kita mau berdoa, kita mau buka hati kita. Walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda pikiran kita, lidah kita, tapi kita boleh percaya bahwa kita telah dibebaskan dan kita stand here itu because of your grace. Bapa, kami datang Bapa, anak-anak-Mu ke dalam altar-Mu Bapa, ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami rindu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan kekhawatiran kami lemah Bapa, kami tidak bisa berkata-kata Bapa. Kami punya rasa kekhawatiran, kami punya kesesakan Tuhan, dan kami sangat membutuhkan your grace Bapa. Dan kami datang Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin membawa segala kekhawatiran kami, kesesakan kami Bapa. Kami ingin membawa, kami ingin mendoakan teman-teman kami semua Tuhan, yang mungkin saat ini Bapa mereka juga sedang mengalami kesesakan. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu hadir Bapa di tengah-tengah kami. Walaupun kami berbeda tempat Tuhan, kami berbeda suku Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang sama. Kami punya Bapa yang satu, dan kami percaya Bapa, kami anak-anak-Mu dan Engkaulah Bapa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti tahu ya Bapa. Hadirlah Engkau Bapa dalam persekutuan doa kami Bapa. Dengarkanlah Bapa setiap doa-doa yang anak-anak-Mu sampaikan Bapa, dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu, doa-Mu Bapa, pujian-Mu Tuhan, itu juga yang menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita boleh sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, saya Mega dan pada saat ini saya ingin berbagi kisah saya tentang apa yang saya rasakan dan alami di tengah pandemi ini. Awalnya saya merasa bahwa pandemi ini itu hanya membawa petaka dan mimpi buruk dalam kehidupan saya, di mana rencana dan juga kenyamanan kegiatan saya itu seakan-akan Tuhan berhentikan itu semua. Saya suntuk dengan kegiatan saya juga mulai kehilangan motivasi hidup saya. Saya mulai khawatir tentang masa depan saya bagaimana. Dalam karir saya, dalam kehidupan rumah tangga saya di masa depan, masa tua saya memikirkan semua hal. Bahkan ditambah ketika saya juga harus menghadapi masalah dengan salah seorang teman yang saya kasihi, saya semakin berontak sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kasih corona? Kenapa sih Tuhan harus gagalkan semua rencana saya? Tetapi di saat saya memberontak seperti itu, Tuhan memanggil saya untuk hadir dalam doa saya dengan Dia. Dan dalam doa saya tersadar bahwa sikap saya ini salah. Saya meminta maaf atas apa yang telah saya perbuat, dan saya coba membuka diri untuk datang lagi kepadanya. Saya menceritakan setiap apa yang menjadi kesesakan dan kekesalan
dan juga masalah dalam kehidupan saya. Saya membuka hati saya ingin mendengar Tuhan. Saya bicara sama Tuhan karena saya percaya Tuhan dapat berbicara dari manapun. Dan ketika saya membuka itu, saya coba sharing dengan Tuhan. Ada sesuatu yang membuat hati saya menjadi tenang. Step by stepnya Tuhan selalu menenangkan saya dengan firman-Nya, dengan apa yang saya lakukan, dengan buku yang saya baca. Itu semua seakan-akan menjadi suara Tuhan dalam kekuatan hidup saya. Dan saya mendapatkan sesuatu insight ketika itu. Saya menjadi belajar bahwa ternyata kita itu perlu yang namanya berserah. Kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa merencanakan itu semua sendiri dengan cara kita. Dan apapun yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan itu pasti jauh lebih baik dari apa yang telah kita rencanakan. Asalkan kita juga mau berbagi dan sharing dengan Tuhan apa yang menjadi beban kita. Dan itu selalu menguatkan saya, dan saya menjadi sadar bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik ya. Ketika saya mencoba untuk kabur, saya tidak mau mendengarkan, tidak mau datang. Saya mencoba untuk memikul apa yang menjadi beban saya sendiri dan mencari jalan saya sendiri. Tapi Tuhan itu ada untuk memanggil saya. Dia memanggil saya melalui firman-Nya dan dalam doa saya. Dan saya kembali disadarkan bahwa saya itu harus berserah. Karena kita seorang manusia itu tidak mampu untuk memangku semua apa yang menjadi beban kita. Dan saya bersyukur untuk setiap masalah ataupun karena corona ini. Mungkin ini adalah titik di mana saya bisa mempelajari diri saya sendiri. Saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saya bisa lebih membuka diri saya bisa mengembangkan diri saya dengan waktu yang saya punya saat ini. Ya mungkin ketika keadaan seperti biasa saya tidak bisa dapatkan ini dan tidak ada waktu untuk ini. Tetapi Tuhan boleh ingatkan saya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami masih muda, kami mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang telah mempersiapkan masa depan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tempat kami masing-masing saat ini, dengan penuh kenyamanan, dengan segala hal yang Tuhan berikan, kami masih boleh bersekutu kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh merasakan sukacita. Kami tahu Tuhan, itu banyak persoalan hidup kami, pergumulan kami, tapi kami adalah bejana-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menjadi bejana yang siap Engkau tempah seperti yang Tuhan mau. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami, masa depan kami serahkan kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukur Kau di kaki,
belajar setia Tuhan, kami mau belajar taat, kami mau meneladani Tuhan dalam hidup kami, dalam masa muda kami mau menjadi garam dan terang, kami mau menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Jadi pacarku, Yesus. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Halo, saya Regina. Ketakutan terbesar dalam hidup saya adalah kehilangan. Saya sangat takut kehilangan orang-orang yang saya kasihi dan berarti buat saya. Dan yang paling menakutkan adalah ketika rasa takut itu menjadi kenyataan. Itu yang saya alami 4 tahun yang lalu. Ketika Tuhan memanggil mami saya pulang, dan saya kehilangan seorang teman, seorang mami, seorang sahabat, seorang yang paling dekat di dalam kehidupan saya. Dan rasanya itu seperti mimpi buruk, di mana saya nggak bisa bangun dari mimpi buruk itu. Dan yang saya lakukan, saya tetap menjalani hidup saya seperti biasa. Saya bekerja, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya percaya kalau semua ini pasti mendatangkan suatu kebaikan. Dan saya bersyukur saya punya teman-teman yang sangat support saya ketika kejadian ini, sehingga saya nggak merasa sendirian. Namun Tuhan menyadarkan saya di satu titik bahwa selama ini saya menghadapi ketakutan ini seorang diri. Meskipun saya dikelilingi teman-teman yang sangat suportif, tapi saya jauh dari Tuhan. Meskipun saya bilang saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik, tapi ada satu bagian di dalam hati saya yang masih meragukan, masih mempertanyakan kenapa ini semua harus terjadi. Dan pada titik itu Tuhan seperti bilang kepada saya bahwa kamu gak sendirian, kamu punya aku. Jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Dan di situ saya sadar, dan ketika saya sadar, saya belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Saya belajar untuk menyerahkan segala ketakutan saya sama Tuhan. Rasa takut saya, rasa sedih, rasa bingung, rasa amarah, rasa sakit, semua itu saya bawa di hadapan Tuhan. Dan saya belajar bahwa ketika kita mengalami ketakutan itu ya datanglah kepada sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberikan ketenangan, kelegaan, dan bahkan Tuhan membentuk diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik melalui ketakutan itu. Jadi ketika menghadapi ketakutan itu, jangan lari,
bawa itu semua ke hadapan Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan itu nyata. Karena memang Tuhan itu nyata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau buka hati kita sebelum menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita mau buka hati kita mau minta Tuhan, kita mau undang Tuhan untuk menyelidiki dalam hati kita. Teman-teman boleh sambil buka hatinya untuk mendengarkan renungan dan apa yang hendak Tuhan sampaikan. Kita mau katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Katakan, telah kulihat dan pasti akan kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Tuhan, kita mau berjuang ya Bapak, kita mau sama-sama berjuang. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kalau lebih lagi teman-teman, kita mau katakan, selidik ya. Lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mau berjuang Bapak. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi teman-teman, kita mau katakan, telah kulihat. Telah kulihat Amin Tuhan. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Sekali lagi kita mau nyatakan, setia. Kau dapati aku tetap setia. Begitu kami melihat betapa besarnya kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan, tidak pernah tersembunyi kasih-Mu atas kami. Ketika pada malam hari ini kami bersekutu dalam kerinduan, mengenal Tuhan lebih lagi, dekat dengan Tuhan lebih lagi, menaikkan setiap doa-doa kami. Di tengah-tengah segala kegelisahan di hati kami, biarlah ya Tuhan Kau berkenan dan Engkau mendengar setiap doa itu. Ya Bapa, sebelum kami berdoa, biarlah firman-Mu menguatkan kami, menjadi alas atas doa-doa yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin.
Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan kita malam hari ini sebelum kita menaikkan doa-doa kita, sebelum kita bersama berdoa dengan topik-topik doa yang teman-teman telah kirimkan kepada kami untuk didoakan pada malam hari ini, satu firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Firman yang begitu kuat. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, akhir dari kegelisahan. Benarkah kegelisahan ini akan berakhir? Sungguhkah akan berakhir teman-teman? The end of anxiety. Dalam segala kegelisahan kita, semua kita punya kegelisahan. Besar kadarnya mungkin berbeda-beda, tetapi kita gelisah, terkhusus di tengah-tengah kondisi kita saat ini, tengah-tengah pandemik ini, kita penuh dengan kegelisahan. Apa kegelisahanmu? Apa kegelisahanmu hari ini? Teman-teman dikasih oleh Tuhan, begitu tingginya tingkat kegelisahan, anxiety yang dialami oleh kaum muda saat ini. Sehingga anak-anak muda digolongkan sebagai golongan orang yang penuh dengan kegelisahan. Khususnya ketika di tengah pandemik ini, betapa kita berkurang dalam kegerakan kita sebagai anak-anak muda yang mobile, yang penuh dengan mobilitas, tetapi terhambat. Kita harus di rumah saja, kita nggak bisa bebas kemana-mana. Kita tinggal di rumah bersama dengan orang-orang yang kita kasih, papa mama kita, adik kakak kita tinggal di situ, tetapi tetap muncul kekhawatiran, kegelisahan dalam diri kita. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa melakukan pekerjaan dengan bebas. Dan mungkin teman-teman berpikir ketika kita di rumah, dulu berpikir mungkin komunikasi akan lebih terbangun lagi dengan orang tua, akan diperbaiki karena kita lebih sering di rumah. Tapi yang terjadi malah semakin lama kita di rumah, yang muncul malah konflik. Ya, orang tua begitu menekan kita nggak bisa keluar kemana-mana, tapi kita melihat orang tua kita pergi keluar. Padahal mereka yang seharusnya menjaga diri, karena mereka yang rawan terkena virus ini. Tapi kita harus diam di rumah. Kita yang seharusnya menjaga komunikasi lebih baik lagi, tapi dalam kondisi ini membuat komunikasi kita mungkin semakin berburuk dengan orang tua kita. Kita penuh dengan kegelisahan, kita memaksa mau keluar. Kegelisahan kita semakin menjadi-jadi, dalam iman kita semakin gelisah teman-teman. Pernahkah engkau merasakan kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa dia begitu jahat mendatangkan virus ini kepada kita? Kalau Tuhan itu begitu kasih, kenapa dia gak punya daya untuk menyelamatkan kita dari virus ini? Kita mengalami kegelisahan, kebingungan. Apa ini sebenarnya yang terjadi? Belum lagi dalam persoalan pribadi kita secara personal. Dalam pendidikan kita, di sekolah mungkin yang sekarang dengan sistem PJJ daring, yang kuliah juga seperti itu, wisuda dari rumah. Bisa bayangkan, tidak bisa, baru ini ada wisuda dari rumah yang menggeser tali topinya orang tuanya. Begitu menyedihkan. Bekerja dari rumah begitu menyulitkan. Dan kita juga melihat semakin gelisahnya kita, tingkat penyebaran semakin luar biasa. Bisa bayangkan penyebaran hingga saat ini, ribuan orang dalam per hari terjangkit virus ini. Di luar kita lihat orang-orang tidak pakai masker, malah berkerumun, malah cuci tangan. Kita begitu gelisah. Kapan ini berakhir ya Tuhan? Begitu gelisahnya hati kita, saking gelisahnya kita menjadi seperti pemazmur. Gelisah hati kita. Sampai kapan ya Tuhan semua ini terjadi? Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan, inilah akhir dari kegelisahanmu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu kutipan yang menjadi inspirasi kami dalam doa malam hari ini dari seorang tokoh raksasa rohani, raksasa iman, George Muller. Tokoh iman di abad ke-19 ketika dalam kutipannya berkata demikian. The beginning of anxiety is the end of faith, and the beginning of true faith is the end of anxiety. Permulaan dari kegelisahan adalah akhir dari iman, dan permulaan dari iman sejati adalah akhir dari kegelisahan. Amin teman-teman. Ketika kita mulai gelisah, mulailah iman kita menuju akhirnya, dan ketika iman sejati muncul,
berakhirlah kegelisahan. Harus seperti itu teman-teman. Ketika Yesus berkata kepada muridnya di Yohanes 14 pasal 1 ini, jangan kamu gelisah. Yesus sudah melihat para murid sedang dalam keadaan gelisah karena mereka akan ditinggalkan oleh guru mereka, oleh Yesus Kristus. Lalu Yesus menghiburkan mereka dengan menjelaskan tentang kebenaran siapa dirinya dan siapa Bapa yang mengutusnya. Yesus menyatakan bahwa dialah jalan kepada Bapa, jalan ke arah kebahagiaan. Yesus menyatakan kebenaran tentang Bapa dan dia membagikan hidup Bapa kepada orang-orang yang mengikutnya, kepada kita. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa, kita memiliki tempat di sana, tempat yang penuh kebahagiaan. Kalau seperti itu, untuk apa lagi kita gelisah dalam hidup ini? Ketika Yesus menyediakan rumah di surga untuk kita, ketika kehidupan ini akan berakhir yang kita tidak tahu kapan ujungnya, apakah ini akan sudah mendekati ujungnya, kita akan berjumpa dengan Yesus dan Bapa kita. Itu kepastiannya, kepastian kebenaran yang Yesus berikan kepada para murid yang menghiburkan di tengah-tengah kegelisahan mereka karena mereka akan ditinggalkan oleh Sang Guru. Saudara dikasihi oleh Tuhan, awal dari kegelisahan adalah akhir dari iman. Awal dari iman yang sejati adalah akhir dari kegelisahan. Saudara, kalau kita kembali kepada siapa itu Josh Muller, seorang yang menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup memenuhi segala kebutuhan hidupnya, raksasa rohani, raksasa iman, yang di dalam doanya dia pernah berkata, dia pernah berdoa dalam satu hari 5.000 doa dan 5.000 doanya dijawab oleh Tuhan. Sungguh luar biasa, sehingga dia jelas dikatakan raksasa iman. Dalam kesaksiannya begitu dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ketika dalam pertobatannya di umur 24 tahun dia berkata, aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan, kehormatan, kesenangan, uang, kekuatan fisik, dan aku menjadi pecinta firman Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku kepada Yesus Kristus. Itu menjadi sebuah kalimat yang kuat, yang menjadi kemenangan bagi dia. Dia berserah, menyerahkan segalanya kepada Kristus, dan dia mendapatkan iman yang sejati, percaya sepenuhnya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, ketika ada kegelisahan di hatimu sekarang ini, percayalah sebenarnya ada yang sedang bekerja dalam dirimu. Sebagai orang percaya, mungkin teman-teman kita semua mengalami kegelisahan, tapi biarlah kegelisahan itu hanya sebagai sebuah proses untuk mencari kepastian iman kita. Iman kita di dalam Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa kita, menaikkan segala kegelisahan-kegelisahan kita. Hari ini mungkin engkau memiliki kegelisahan. Kita semua memiliki kegelisahan. Jangan jadikan kegelisahan itu menjadi dasar engkau berpijak. Pijakan untuk semua yang menggelisahkan. Pakailah kegelisahan yang memang ada dalam dirimu itu untuk menyatakan kepastian yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Gantikanlah kegelisahan itu dengan doa. Dan ketika kegelisahan itu tergantikan dengan doa, milikilah iman yang sejati karena engkau percaya doa-doamu itu di dalam Yesus Kristus dan Tuhan berkenan atas doa-doa itu. Ketika engkau gelisah hari ini, apapun kegelisahanmu, percayalah Yesus berdaulat atas hidupmu, atas rencana-rencanamu, atas ketakutanmu, kegelisahanmu. Camkanlah ini teman-teman. Iman di pikiran dalam kebenaran, di hati dalam kesungguhan bahwa Yesus hadir saat ini. Meskipun doa kita seakan belum dijawabnya, tetapi percayalah dengan sungguh Dia akan menyatakan kehendaknya kepadamu seturut dengan rancangannya atasmu. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita. Sejak awal bulan yang lalu kita telah share form doa kepada teman-teman, dan hari ini kita akan menaikkan bersama-sama pokok-pokok doa kita. Dalam pokok-pokok doa itu ada kegelisahan, kerinduan yang akan kita naikkan bersama.
Ketika kita menyerahkan pokok doa itu, disitulah awal mula kita merindukan sebuah kepastian akan jawaban doa. Iman yang sejati ketika itu akan mengakhiri segala kegelisahan kita. Menyerahkannya di dalam Yesus Kristus dengan hati yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau seseorang tidak berbuat apa-apa pada waktu-waktu gelisah ini, orang tersebut tidak memiliki iman yang benar. Malam hari ini miliki iman yang benar. Ketika engkau ada kegelisahan dalam hatimu, gantikan kegelisahanmu dengan doa. Dan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan hidup kami, di usia muda kami begitu banyaknya kegelisahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya di tengah-tengah kondisi pandemik ini begitu gelisah kami Tuhan. Tapi biarlah ya Bapa, hari ini menjadi akhir dari kegelisahan kami. Ketika iman sejati dimulai dalam diri kami. Ketika pengertian dan hati bersatu hati itu datang kepada Tuhan. Kami memiliki pengertian yang benar bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang menyediakan keselamatan bagi kami, yang menyediakan tempat kebahagiaan bagi kami. Dan kami percaya akan hal itu di dalam hati kami yang adalah sumber kehidupan kami. Dan ketika pengertian itu kami satukan dengan hati kami menaikkan dua-dua ini ya Bapa. Dan berakhirlah kegelisahan itu. Dan iman sejati kami miliki. Terima kasih buat firman ini Tuhan. Tenangkan hati kami Bapa, kuatkan kami. Jangan biarkan kami gelisah. Mampukan kami percaya kepadamu ya Tuhan, dan percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk kepada doa-doa kita. Kita akan mengangkat setiap doa kita. Ada sekitar 40-an topik doa yang dikirimkan kepada kami melalui teman-teman yang ada di lokal masing-masing. Kita bersyukur teman-teman dalam kegelisahannya memasukkan topik-topik doanya untuk didoakan bersama-sama hari ini. Biarlah di tengah-tengah kegelisahan kita bersama kita mau berdoa, kita semakin dikuatkan. Mari kita mau berserah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Dia. Karena dengan berserah penuh kepada Dia, kita dikuatkan, kita dimampukan. Mari persiapkan hatimu, pikiranmu, kita datang kepada Tuhan. Aku berserah Tuhan. Mari benar sungguh kita datang kepada Dia secara penuh dan sungguh-sungguh. Kita ini adalah milik-Nya. Kita serahkan diri kita penuh kepada-Nya. Aku berserah ya Tuhan. Tubuh, roh dan jiwaku, aku berserah ya Tuhan. Engkau kukasihi Tuhan. Engkau memiliki. Aku berserah Tuhan. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Katakan aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari dengan sungguh lagi datang kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Kita datang sungguh kepada Dia, berserah kepada Yesus. Tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi,
Mari teman-teman, engkau yang telah menghantarkan doaku pada malam hari itu didoakan. Mari dengan sungguh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ingat doa yang kau telah hantarkan hari ini yang akan kita doakan bersama. Percayalah Tuhan akan menjawabnya. Mari berdoa dengan sungguh dalam hatimu. Saya akan mendukung dalam doa di sini. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah jawaban atas segala doa-doa kami. Dengan sungguh kami percaya kepadamu bahwa keselamatan kami, kekuatan kami, jawaban atas doa-doa kami adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat semua teman-teman kami P3MI yang ada di wilayah 2 ini, mereka yang telah menghantarkan doanya untuk didoakan bersama-sama dalam doa malam hari ini. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan seruan mereka. Ketika mereka mengirimkan topik doa ini, kami percaya Tuhan tahu, dan ketika terlebih kami menyampaikannya hari ini, Tuhan akan menjawab. Kami akan menyebut nama mereka satu persatu ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan dan menjawab doa-doa mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat teman kami Patricia Irene dari Immanuel Bandar Lampung. Tuhan berkati dia dalam kesehatan keluarganya. Tuhan mampukan dia bertumbuh dalam imannya. Kami juga berdoa buat teman kami Esti di Bandar Lampung. Berdoa buat kerinduan pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan, dan kemampuan yang dia miliki dalam pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan teman kami dalam tangan-Mu, dan teman kami juga di Bandar Lampung, kerinduannya untuk kesehatan keluarga dan pekerjaannya, Tuhan nyatakan kasih-Mu atas dia. Kami juga berdoa buat Rika ya Tuhan. Kami berdoa di Immanuel Bandar Lampung, berdoa dia sebagai seorang guru, kerinduannya agar siswa-siswi yang diajarnya sebagai seorang guru di masa sistem daring ini, Tuhan berikan hikmat kepadanya sehingga dapat mengajar, dan anak-anak yang diajar dapat belajar dengan baik. Berikan kesabaran kepada dia sebagai guru dan kepada orang tua dalam menampingi anak-anak yang belajar di rumah. Tuhan, kami juga berdoa buat Temi si lain di Bandar Lampung. Kami berdoa buat pekerjaan, kesehatannya, dan rencana-rencana yang sudah dibuat, kiranya Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi atas teman kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat Theophilus Evan di Bandar Lampung. Berdoa buat sekolahnya dan kesehatan keluarganya. Dengarlah doanya ya Bapa, kehendak Tuhan yang jadi atas dia. Kami berdoa buat Jonathan Daniel di Immanuel Bandar Lampung. Tuhan, kerinduannya mendapatkan pasangan hidup, biarlah yang berasal daripada Tuhan, Tuhan berikan, membuat dia lebih dekat kepada Tuhan, mampukan dia berserah penuh hanya kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat Tafizin di Immanuel, berdoa khususnya buat keluarga kakaknya Elia yang supaya menjadi keluarga yang harmonis tanpa pertengkaran lagi, dan berkat Tuhan tercurah atas keluarga kakaknya. Tuhan, kami rindu juga pertumbuhan Awis putra mereka. Kami mau berdoa Tuhan buat kerinduan teman kami itu, keluarga kakaknya ini, Tuhan yang mendengarkan seruannya. Bapak, kami juga berdoa buat Riano Filda Siregar P3MI Immanuel. Kami berdoa buat kesehatannya secara pribadi, keluarganya, pekerjaannya Tuhan lancarkan, pelayanannya supaya semakin giat lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya ada teman-teman yang terkena dampak COVID di sekitarnya, kehilangan pekerjaan, dalam kerinduannya ya Bapak, berdoa buat orang-orang terdekatnya di tengah-tengah kondisi ini, sehingga kondisi itu Bapak berlalu dan mereka dapat bersekutu kembali dengan teman-teman baik sesama pemuda dan dalam lingkungan sehari-harinya. Berkati Ria ya Tuhan, berkati juga Henry di GMI Immanuel, berkati dia dalam kerinduannya untuk pasangan hidup. Tuhan, mampukan dia dapat bertemu pasangan hidup yang daripada Tuhan, dan mampukan dia lebih mengenal Tuhan, sehingga dengan pengenalan akan Tuhan membuat dia mendapatkan pasangan yang berasal daripada Tuhan. Berdoa buat Agnes di GMI Immanuel. Kayak berdoa ya Bapak, dalam kerinduannya mencari pekerjaan, masa depan dan cita-cita kesehatannya daripada Tuhan, masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan buat teman kami F di Bandung Timur. Tuhan, berkati dia dalam kelancaran menempuh tugas akhirnya di perkuliahan, mampukan dia dapat menyelesaikan dengan baik. Hasil yang baik Tuhan berikan buat teman kami ini, kesehatan keluarganya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat teman kami Arjuna di Bandung Timur. Berkati ya Tuhan dalam kerinduannya untuk kesehatan keluarganya dan kesehatannya sendiri di masa pandemi ini. Tuhan, memberikan dia kekuatan, kemampuan tanpa terpapar virus COVID-19. Tuhan, yang kuatkan keluarga Arjuna. Tuhan, berkati juga perkuliahannya agar di semester depan, di perkuliahan, di pasca sarjananya dapat dijalani lebih serius lagi, dan Tuhan menyertai perkuliahannya untuk masa depan yang indah penuh harapan. Dan teman kami juga ya Bapak di Bahtera Bandung Timur, dalam kesehatan pribadinya, keluarganya, studinya, adik-adiknya, pelayanannya, pasangan hidupnya, Tuhan berkati.
Tuhan nyatakan kehendak-Mu atas dia. Tuhan, buat teman kami tim di Bandung Timur, berkati pekerjaan orang tuanya, supaya pekerjaan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih-Mu buat teman kami ini dalam setiap kerinduannya. Kami juga berdoa teman kami di Bahtera Bandung Timur, harapannya untuk lulus tahun ini dalam perkuliahannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyempurnakan segala rencana dan usaha yang sudah dia lakukan. Kehendak Tuhan yang jadi atas dia ya Bapak. Dan teman kami Devi ya Bapak, kerinduannya untuk kelanjutan pendidikannya, kesehatan keluarganya. Tuhan memberkati dia, berkati adik kami ini dalam menanti hasil ujian SBMPTN-nya dan ujian yang sedang diikutinya, hasil yang terbaik untuk masa depan yang baik yang Tuhan berikan kepada dia. Berkati juga teman kami Megauli di Bandung Timur, berkati dalam penyelesaian pasca sarjana S2-nya, berkati dia ya Bapak supaya dia dimampukan menyelesaikan dengan baik. Pengembangan dirinya, pengenalan dirinya akan Tuhan, mampukan dia bertemu dengan Tuhan dalam pengasihan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga teman kami Daniel di Bandung Timur, berkati kesehatan dia, kesehatan keluarganya khususnya papa dan mamanya. Berkati ya Bapak mamanya dalam kesehatan, disempurnakan, pulihkan sakit yang beliau alaminya. Pekerjaan yang lebih baik Tuhan berikan juga buat teman kami ini, sehingga pekerjaan itu membuat dia lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat teman kami ya Bapak di Bandung Timur, berdoa dalam kerinduannya supaya Tuhan menyertai dan melindungi setiap orang percaya di masa new normal ini. Kerinduannya juga untuk setiap orang percaya walaupun di tengah-tengah keadaan sulit ini, Tuhan punya rencana yang baik dan indah buat dia. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya, diberikan kesehatan, perlindungan, dan kerinduannya juga untuk bangsa negara ini tetap diberkati oleh Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Andrew, kami berdoa ya Tuhan, dia di Bandung Barat, doa dia, berdoa buat kehampaan hatinya, supaya dia cepat terisi lagi dalam kerinduannya kenal Tuhan, dalam kerinduannya untuk mengenal Kau lebih lagi, bertemu dengan orang yang berasal daripada Tuhan, membuat dia lebih dekat kepada Tuhan. Ya Bapak, mampukan dia merasakan kehadiran Tuhan, jangan biarkan dia merasa kehilangan ya Bapak yang daripada Tuhan. Mampukan dia kuasa dan kasih daripada Tuhan, dan kerinduannya bekerja ya Bapak. Lamaran yang sedang dimasukkannya di IKEA, Tuhan akan bukakan jalan kehendak Tuhan yang terjadi atas dia. Buat teman kami Thomas di Bandung Barat, kesehatannya supaya dia semakin kuat lagi, pekerjaannya Tuhan lebih maksimal lagi dalam bekerja. Berkati juga teman kami Deka di Bandung Barat, kesehatan keluarga yang jauh dari dia di Salatiga, berkati dia di sana, kehendak Tuhan yang terjadi atas dia. Bapak, kami juga berdoa buat teman kami Femel, berkati ya Bapak dia dalam kerinduannya untuk menjual rumahnya di Kopo, supaya dia dapat pindah ke tempat yang lebih baik lagi. Tuhan akan bukakan jalan, tiada yang mustahil. Apa yang dia rindukan semuanya dalam Engkau Tuhan. Berkati juga teman kami Hagai di Bandung Barat, dalam kehidupan keluarganya tetap sehat selalu, perkuliahannya Tuhan lancarkan sehingga dapat menyelesaikan dengan baik dan lulus dengan baik, semuanya daripada Tuhan. Ya Bapak, kami serahkan teman-teman kami ini dalam Engkau ya Bapak, karena kami percaya Tuhan akan mendengar setiap doa dan seruan mereka. Kami percaya ya Tuhan, sedalam apapun hati kami, Engkau pun tahu apa yang dalam hati kami, dan kasih-Mu tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Di dalam kemenangan ku
Tuhan, kami kembali berdoa buat teman-teman kami yang telah mengantarkan doanya dalam pokok-pokok doa malam hari ini. Tuhan, kami mau berdoa buat Erlin di GMI Damai Sejahtera dalam kerinduannya ya Bapa, dalam menyelesaikan probation di tempat pekerjaan yang baru. Dia dapat lewati dengan baik dan lulus. Ya Bapa, dia telah melakukannya selama 1,5 bulan ini dan masih ada 1,5 bulan lagi. Ya Tuhan, hingga akhir Agustus berkati dia, mampukan dia melewatinya dengan hasil yang terbaik. Tuhan berikan untuk pekerjaannya ya Bapa, dan kemuliaan Tuhan nyata atas dia. Kami berdoa juga buat teman kami Putra di GMI Damai Sejahtera. Tuhan, dia berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, dia dapat beraktivitas seperti biasanya supaya bisa berkumpul beribadah bersama teman-temannya. Tuhan yang berikan dia kesehatan, Tuhan berikan dia kesuksesan selalu di depannya. Tuhan yang memberkati dia. Kami juga berdoa buat teman kami Ita Sinaga di Jakarta Pusat, berdoa buat kesehatan keluarganya di Medan, kesehatan pribadinya, dia mendapatkan pekerjaan yang baru, kerinduannya ya Bapak, dan doanya yang terus buat Indonesia ini agar pulih dari masa pandemik ini. Tuhan juga buat teman kami di Jakarta Pusat, kerinduannya untuk orang tua dan anak-anak sekolah minggu yang diajarkan. Dia berdoa untuk mereka ya Bapak, sehingga orang tua dan anak tetap sukacita mengikuti ibadah di rumah masing-masing di masa pandemik ini. Berkati pelayanannya ya Bapak, dan kehendak Tuhan yang jadi atas dia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat teman kami Pipin di Efrata Wai Jepara. Berkati pekerjaannya, kesehatannya, pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Tuhan nyatakan atas dia. Berkati juga buat teman kami Ana di Evata Binong. Berkati kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan kuatkan dia di masa pandemi ini. Kehendak Tuhan yang terjadi atas dia. Kami juga berdoa buat teman kami Nandia di Bukit Sejahtera Palembang. Berdoa ya Bapak, supaya ada kejelasan dari kampus mengenai sistem pendidikan profesi koas sebagai dokter gigi yang dia dalami. Berkati dia ya Bapak, dia melihat yang terbaik untuk masa depan yang baik, dan yang terbaik Tuhan berikan buat teman kami ini. Tuhan, kami juga berdoa buat teman kami Sandy, berkati dia di Anugerah Jakarta, berkati dia dalam kerinduannya sebagai ketua distrik 3 ini, dalam rencana komprehensif P3M distrik 3 yang akan diadakan September 2020 nanti. Kami berdoa setiap pelaksanaan berjalan dengan baik, secara teknis berjalan baik dan lancar. Berkati dia dalam kerinduan berdoa untuk semua anggota P3MI Distrik 3, mendoakan kesehatan, studi pekerjaan, pelayanan, agar di masa pandemi ini tetap semangat berkarya, serta terus menjadi berkat. Dengarkan doa anakmu ini Bapak, dalam kerinduannya, dalam pelayanannya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman kami Chandra Christensen di Taman Kebalen. Kerinduannya diberikan pekerjaan, Tuhan akan nyatakan kepada dia. Berkati seluruh anggota P3MI yang dia doakan ya Bapak, diberikan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Tuhan nyatakan kasih-Mu atas mereka. Buat teman kami Via di GMI Sukadamai, berdoa ya Bapak, dalam setelah wisuda yang dia terima, dia dapat kerja ya Bapak. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi dia. Kesehatan dan pekerjaan orang tuanya Tuhan juga nyatakan. Berkati juga teman kami yang ada di El Sadai, perkuliahannya Tuhan berkati. Semuanya dalam Tuhan, dalam pengasihan Tuhan. Berkati teman kami Alan Sihite di Efrata Tanjung Uban. Berkati dia dalam iman kerohaniannya, kesabaran, ketabahan, dan penghiburan kepada kehidupannya ya Bapak, khususnya buat orang-orang yang berduka cita saat ini. Tuhan juga dalam kerinduannya kepada orang-orang dalam kondisi COVID-19 ini, Tuhan campur tangan atas segala kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kesabaran, kebijaksanaan kepada para tim medis dalam kerinduannya. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kasih, kepedulian, dan keadilan bagi pemerintah di setiap daerah. Tuhan yang memberikan perlindungan bagi teman kami ini dalam kehidupannya, dan terus doanya untuk kehidupan sekitarnya, masyarakatnya, bangsa negara ini. Buat teman kami Seto di GMI Gloria, berkati kesehatannya, pekerjaannya, pasangan hidup, biarlah yang berasal daripada Tuhan, apa yang dia rindukan, baik pekerjaan dan jodoh, membuat dia lebih dekat kepada Tuhan. Berdoa buat teman kami Ardi di Sion, kami berdoa supaya dia bisa dapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan menjadi berkat di tempat dia bekerja nantinya. Nyatakan kehendak-Mu atas dia ya Bapak, tiada ada yang mustahil. Apa yang dia minta, Tuhan akan jawab turut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga buat teman kami Dela di GMI Kanan Jambi, kerinduan dia lulus dari SBMPTN. Tuhan nyatakan kasih-Mu, apapun dia rindukan untuk masa depan yang indah, penuh harapan yang Kau janjikan kepada dia. Berkat dan panjang umur atas orang tuanya, Tuhan yang nyatakan, mampukan dia terus berdoa menjadi berkat bagi kehidupan keluarganya. Berdoa buat Chandra Kris juga di teman kami Kebalen, Tuhan yang memberikan pekerjaan, dan Tuhan nyatakan kasih-Mu atas dia. Bapak, kami juga berdoa buat teman kami ya Tuhan, dalam kerinduan-kerinduan mereka ya Bapak, di tengah-tengah kondisi ini. Buat teman kami yang di Lipo Cikarang,
dalam pergumulannya ketika papanya yang sedang ada di penjara. Kami rindu ya Bapa, supaya kehendak Tuhan nyata atas orang tuanya ini. Dia bertemu dengan Tuhan, dia merasakan kehadiran Tuhan dan dia semakin diberkati. Berkati teman kami ini, kuatkan dia. Mampukan dia menjadi berkat bagi papanya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, dia terus berdoa, dia terus mendampingi. Sehingga kehendak Tuhan nyata bagi dia, bagi keluarganya, khususnya bagi papanya yang sedang mengalami keadaan yang buruk ini. Tuhan yang memberkati dia, terus berdoa di dalam tangan Tuhan. Berdoa juga buat teman kami ya Bapa, yang mengangkat doa-doanya untuk orang-orang di sekitar, untuk pelayanan-pelayanan dalam kondisi ini. Biarlah kasih Tuhan nyata. Terima kasih ya Tuhan. Dari banyak topik doa yang kami naikkan ini, kami percaya tidak satu pun tertinggal yang Tuhan tidak dengar. Tuhan akan mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Dan terkhusus ketika kami mau bersama-sama mengangkat doa kami untuk bangsa dan negara kami, biarlah ya Tuhan, ketika kami mengangkat doa kami untuk bangsa negara kami, dalam kerinduan kami bangsa ini dipulihkan. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan. Dalam kerinduan kami ya Bapa, mencari wajah-Mu sehingga wajah Tuhan tercurah atas bangsa kami, mendatangkan keselamatan dan pemulihan bangsa ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, Oleh anugerah-Mu, ampunilah
pandemi sekarang. Mari rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kita mencari Tuhan, berseru atas nama Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengasihani kita, memberikan kita keselamatan tengah-tengah kondisi ini. Mari angkat suaramu bersama teman-teman yang telah membawakan topik doa untuk bangsa negara ini. Mari berdoa bersama, mari angkat suaramu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, bersama kami semua rendahkan diri, sujud dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa buat bangsa negara kami, berdoa buat Indonesia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Indonesia diselamatkan. Tuhan, selamatkan kami, kasihi kami, topangan tangan Tuhan yang kami rindukan. Selamatkan kami dari tengah-tengah kondisi ini, pandemik yang begitu berat ini ya Bapa, yang kami hadapi, yang Bapa menghancurkan kehidupan kami, kesehatan ya Bapa, usaha, ekonomi, pekerjaan ya Bapa. Saatnya ini kami ya Bapa dalam keadaan begitu lemah, kami yang begitu terbatas, tidak mampu ya Bapa untuk menghadapi ini. Tanpa Tuhan kami tidak bisa. Selamatkan bangsa negara kami, berkati pemerintahan bangsa ini, berkati Indonesia ya Tuhan, berkati Bapak Presiden, berkati semua pihak, elemen bangsa, TNI, Polri, berkati bergandengan tangan dalam mengatur setiap kebijakan untuk mengalahkan COVID-19 ini, untuk mengatur setiap keadaan-keadaan dalam menyelesaikan masalah ini ya Bapak. Berkati pemerintahan ini juga dalam menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan. Ya Bapak, kami rindu Tuhan menyelamatkan kami. Tidak ada kelaparan Tuhan, tidak ada kerusuhan, tapi tetaplah aman kami, tetaplah damai sejahtera. Tuhan tetap berikan kami ketenangan, kecukupan hidup kami percaya bangsa negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk mengerjakan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, selamatkan bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa, mereka yang telah menjadi korban, Tuhan kami berdoa buat mereka di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan mereka. Kami percaya ya Bapa, tidak ada kematian lagi, mujizat-Mu nyata, menyembuhkan mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Berkati mereka ya Bapa, mereka yang terkena COVID ini, pulihkan mereka. Kami juga berdoa buat para medis kami, buat dokter, perawat, orang-orang rumah sakit yang berhadapan dengan kematian orang-orang yang sakit virus ini. Tuhan yang kuatkan mereka, berikan mereka juga kekuatan imun tubuh mereka, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus ini, mereka dapat melanjutkan tugas mereka. Tuhan, selamatkan kami ya Bapa. Tuhan, dalam keadaan ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, banyak usaha yang hancur. Di antara itu ada di antara kami ya Tuhan, anak-anak muda-Mu, teman-teman kami, mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin mereka mengalami usaha yang hancur ya Tuhan dengan kondisi ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami tetap bangkit berdiri menghadapi ini, menjalaninya, dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, berkati kami orang-orang percaya, berkati anak-anak muda-Mu sebagai anak muda yang percaya, menjadi barisan terdepan menyatakan bahwa keselamatan kami dari virus ini adalah terang Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, di tengah-tengah pandemik ini, Injil Kristus tetap diberitakan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapa, berkati kami ya Bapa, berkati anak-anak muda-Mu, mampukan kami hidup di tengah-tengah pandemi ini dengan penuh percayaan, berserah kepada Tuhan. Jauhkan daripada kami kerisauan, kegelisahan, jauhkan daripada kami keraguan, tapi berikan kami kemampuan untuk berserah kepada Tuhan, bahwa semuanya atas kedaulatan Tuhan, dan Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan gereja kami, menyelamatkan bangsa negara kami. Pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, inilah doa-doa kami, ini seru-seruan kami yang telah kami naikkan ya Bapa pada malam hari ini. Tuhan, berkenan atas setiap doa-doa yang telah dibawakan ini. Teman-teman kami yang telah mengantarkan doanya, Tuhan menjawab doa kami bersama untuk bangsa negara kami, untuk keluarga kami, untuk gereja kami. Tuhan akan mendengar ya Bapa, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih buat persekutuan kami malam ini, persekutuan puji dan doa. Karena ketika kami berdoa, satu hal yang kami harus lakukan adalah memuji Tuhan. Mampukan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami, setiap harinya. Karena itu kekuatan kami menjalani hari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya semua yang hadir di tempatnya masing-masing mengikuti kebaktian ini, semuanya diberkati dalam pengasihan Tuhan, dalam segala berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas mereka. Ini kami Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati engkau, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Bapa, terima Amin. Kebaktian kita selesai. Dalam malam puji dan doa ini, kita percaya pujian kita berkenan di hadapan Tuhan, dan doa-doa kita Tuhan dengarkan, dan Tuhan akan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat malam teman-teman semuanya. P3MI, Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.